Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini Ibu ingin menyapa anak-anak Ibu yang berada di rumah, yang masih semangat untuk belajar. Ibu berdoa agar kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali semua aktivitas kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bab kedua kita akan membahas mengenai regulasi dan profesi di sektor industri jasa keuangan. Terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami pedoman, prosedur dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan, melakukan identifikasi pedoman, prosedur dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Lalu yang kedua, melakukan identifikasi pedoman, prosedur dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Pada bagian A, kita akan membahas mengenai pedoman, prosedur dan aturan. Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Lalu, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dan selanjutnya, aturan adalah cara atau ketentuan patokan petunjuk perintah yang telah ditetapkan supaya diturut. Pada bagian B, kita akan membahas mengenai pedoman, prosedur dan aturan dalam industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan atau IJK yang beroperasional di Indonesia dalam menjalankan usaha berpedoman pada ketentuan atau regulasi pemerintah yang relevan dengan jenis industri jasa keuangan. Nah, ketentuan atau regulasi pemerintah tersebut antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, di mana dana pensiun menurut undang-undang ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Undang-undang ini berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yaitu Surat Berharga Syariah Negara atau sering disebut dengan SBSN atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang keenam adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, di mana transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai
dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Lalu yang ketujuh adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya sering kita sebut dengan mata uang rupiah atau uang adalah alat pembayaran yang syah. Lalu yang kedelapan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan imbalan kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung pada pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu selanjutnya yaitu yang ke-10 yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, di mana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, di mana peraturan menteri ini membahas khusus mengenai perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Selanjutnya, pada bagian C kita akan membahas mengenai profesi dalam industri jasa keuangan. Nah, anak-anak ibu harus mengerti atau paham apa itu profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Menurut Giorgi, terdapat 5 ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus berupa pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Lalu yang kedua, adanya kaidah atau standar moral yang tinggi. Dalam hal ini biasanya profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Lalu yang ketiga yaitu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khususnya. Dan yang terakhir yaitu profesi biasanya beranggotakan orang-orang yang profesional. Terdapat banyak profesi dalam industri jasa keuangan. Profesi ini sangat menjanjikan untuk karir seseorang di bidang keuangan. Profesi-profesi tersebut antara lain yaitu manajer investasi. Di pasar modal, manajer investasi memiliki peran mengelola portofolio efek para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri.
kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah manajer keuangan. Ini adalah orang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Yang ketiga yaitu penasehat investasi. Penasehat investasi adalah orang yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Yang keempat yaitu pialang asuransi. Profesi pialang asuransi dapat bekerja di perusahaan asuransi milik pemerintah ataupun swasta. Pialang asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis tertanggung atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan atau penyelesaian klaim. Selanjutnya profesi yang kelima yaitu pialang reasuransi, di mana profesi pialang reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan atau penyelesaian klaim. Profesi yang keenam yaitu agen asuransi. Agen asuransi merupakan orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Yang ketujuh adalah akuntan. Akuntan adalah profesi yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidikan. Yang kedelapan yaitu appraisal atau penilai. Appraisal atau penilai adalah orang yang bertugas memberikan suatu estimasi atau perkiraan dan opini atas nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode, parameter, dan prinsip penilaian yang berlaku. Profesi yang kesembilan yaitu analisis keuangan, yaitu orang yang mempunyai tugas menganalisis angka-angka, menghubungkannya dengan berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi dan tren pasar untuk kemudian mengambil keputusan bisnis. Analisis keuangan dapat bekerja di semua industri jasa keuangan. Yang ke-10 adalah analisis kredit, adalah orang yang bertugas menilai kelayakan kredit atau meneliti kemampuan seseorang maupun lembaga untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu aktuaris. Profesi aktuaris adalah profesi yang mengaplikasikan ilmu keuangan dan ilmu statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis terkait analisis kejadian masa depan. Demikian